Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul di dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas. Kali ini saya akan berceramah tentang membahas remaja gaul ala Islam. Usia remaja adalah usia yang sering membuat gelisah semua orang tua. Saat memasuki remaja, seseorang akan berpikir hal-hal baru yang dianggapnya tabu. Rasa penasaran itu membuatnya bertindak melakukan hal-hal yang dilarang. Sikap ingin tahu itu yang akhirnya menjerumuskan ke dalam pergaulan yang salah. Contohnya tawuran, mencuri, dan hal lainnya. Pas ini, remaja berada dalam tahap kebutuhan mereka harus dipenuhi oleh orang tuanya. Kondisi ini menyebabkan kelabilan emosi yang bertindak merugikan orang lain. Kita juga harus belajar, harus pintar dalam memilih teman bergaul dan lingkungan yang baik. Gaul itu apa sih? Ada yang bilang gaul itu punya banyak teman dan punya banyak wawasan. Di mana-mana ia dikenal. Banyak yang nelponin, banyak yang ngajakin hangout, banyak yang naksir, banyak juga yang iseng gangguin. Pokoknya dimanapun berada ada juga yang bilang gaul itu ngikutin perkembangan zaman. Ada lagi memaknai gaul sebagai kebiasaan belanja mal nongkrong di kafe. Ada juga yang bilang gaul itu ngikutin perkembangan zaman. Ada lagi yang memaknai gaul sebagai kebiasaan belanja di mall, di kafe, jago SMS-an dan sebagainya. Dalam Islam sendiri gaul berarti punya prinsip. Nah, untuk itu kita harus cari tahu prinsip tersebut. Caranya, dekati dan akrabi Al-Quran. Lantas apa prinsip kita sebagai muslim? Hidup mulia atau mati syahid? Selain itu, pribadi muslim yang gaul tercermin dalam sifat. Yang pertama, salimul Dengan kebersihan dan kemantapan akidah, seorang muslim akan menyerahkan segala kepada Allah SWT dalam firman-Nya Quran Surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Yang kedua, sahihul ibadah, ibadah yang benar. Sahihul ibadah merupakan salah satu perintah Rasulullah SAW yang penting. Dalam satu hadisnya, beliau bersabda, sholatlah kamu sebagai melihat aku sholat. Dari ungkapan ini, kita bisa nyimpulin bahwa dalam melaksanakan setiap peribadatan haruslah merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. Muslim yang gaul emang muslim yang punya prinsip, tapi prinsip kita harus berdasarkan Al-Quran dan sunnah, bukan asal prinsip. Apalagi prinsip berdasar hukum setan dan nafsu. Yang ketiga, matinul kuluk, akhlak yang kokoh. Matinul kuluk merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Pingin kan ngerasain bahagia dunia akhirat? Nah, karena begitu penting memiliki akhlak yang mulia bagi umat manusia, maka Rasulullah SAW diutus untuk memperbaiki akhlak dan beliau sendiri telah mencontohkan kepada kita akhlak yang agung sehingga diabadikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang agung. Quran Surat Al-Qalam yang berbunyinya, wa innaka la'ala khulqi azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Yang keempat, qawiyul jismi, kekuatan jasmani.
Qawiyul jismi merupakan satu sisi yang harus ada pada setiap muslim. Kekuatan jasmani berarti seseorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal. Dengan fisiknya yang kuat, sholat, puasa, zakat, dan haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat dan kuat, apalagi berjihad di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan lainnya. Oleh karena itu, kesehatan jasmani harus mendapat perhatian seorang muslim, dan pencegahan dari penyakit jauh lebih utama daripada pengobatan. Meskipun demikian, sakit tetap kita anggap sebagai sesuatu yang wajar bila hal itu kadang-kadang terjadi. Namun jangan sampai seseorang muslim sakit-sakitan karena kekuatan jasmani. Juga termasuk hal yang penting, maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.